Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Jody Slim dan aku Joy Rensa. Mungkin di sini ada yang mau kuliah di Unsri Indralaya dan bertanya-tanya berapa sih biaya hidup dikeluarkan untuk kuliah di Unsri Indralaya. Ini aku bikin kontennya untuk Unsri Indralaya ya, karena kita Unsri itu kan ada dua, ada di Palembang sama Indralaya. Karena aku kuliah di Indralaya, berarti aku bakal bikin konten tentang biaya hidup di Indralaya. Soalnya kalau di Palembang itu kan kota, di sini tuh bukan kota, agak lebih ke arah apa ya sebutannya ya, kecamatan gitulah, desa-desa gitulah ya namanya. Nah, aku terinspirasi bikin konten ini dari beberapa orang yang di grup PMM bertanya biaya hidup kuliah di Sumsel tuh berapa. Di sini aku mau sharing ya biaya hidup yang harus kalian keluarkan ataupun kalian persiapkan untuk kuliah di kampus Indralaya ini. Di sini aku bakal bagi beberapa range dari level 1 sampai level 3 ataupun kelas 1 sampai kelas 3, di mana masing-masing itu berbeda-beda budget yang harus dikeluarkan gitu. Jadi kalian pilih aja mau yang ngehemat atau yang mau boros ya, kalian tinggal pilih aja nanti. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, di sini mungkin kita akan mulai dari tentang biaya tempat tinggal yang dulu ya teman-teman ya. Biaya tempat tinggal di sini nih aku bagi tiga tipe. Ada yang biaya tempat tinggal untuk yang tinggal di kosan, kontrakan rumah, dan terakhir ada yang tinggal di asrama rusun apartemen Unsri gitu ya. Jadi ada yang di kosan, kontrakan, ada yang juga di dalam Unsri gitu. Nah, kita masuk ke kosan dulu ya. Kosan di sini tuh berapa sih rata-rata di sini? Di sini aku bagi beberapa range, 3 range. Di sini range pertama itu dari 4 juta sampai 5 juta. 4 juta sampai 5 juta. Dan fasilitas dari kosan yang hanya budget dengan 4 sampai 5 juta ini, mereka tuh fasilitasnya masih kosong, teman-teman. Masih kosong. Untuk info aja ya, ini aku ngambilnya dari beberapa data yang kosan yang ada di Gang Lampung, Gang Buntu sama di Gria, teman-teman ya. Kalau misalnya dari jauh dari sini, misalnya ke arah Sarjana sana, itu kan jauh itu. Itu mungkin ada gitu yang 4 sampai 5 juta yang fasilitasnya masih ada kayak kasur gitu. Tapi kalau di sekitar Unsri ini itu 4 sampai 5 juta, kosan 4 sampai 5 juta itu masih kosong per tahunnya nih ya, 4 sampai 5 juta. Kalau misalnya per bulan ada sih, per bulan itu ada yang 500.000 ataupun 400.000. 400.000 pun jarang. 400.000 tuh arah ke Polsek sana, sama di Sarjana tuh ada 400.000. Tapi kalau di sekitaran sini itu rata-ratanya 500.000 atau sampai 600.000 per bulan. Jadi kalian tinggal pilih aja mau per bulan atau mau per tahun dan sesuaikan dengan fasilitasnya ya. Lalu kalau di range berikutnya adalah range 6 sampai 9 juta, itu ada fasilitasnya. Fasilitas yang bisa kalian dapat tuh dari harga 6 sampai 9 juta kosan, itu kalian bisa dapat kasur, lemari, terus meja juga. Itu pasti kalian dapat yang harganya 6 sampai 9 juta gitu. Tapi ada juga yang 9 juta itu masih belum dapat lemari, cuma dapat kasur, meja doang gitu. Lemarinya itu masih ada yang beli sendiri gitu. Kayak teman aku di sini, dia 9 juta tapi dia gratis listrik, gratis air, dan kosannya bagus, luas, ada 2 sekat gitu. Kalau aku kan ini kosan aku kan 7 juta dan di sini kita dapatnya cuma lemari, meja, terus juga kasturnya. Nah, kalau fasilitas pada umumnya sih kita bakal dapat WC di dalam, terus juga tempat masak dan tempat menjemur pakaian gitu. Itu kalau dengan range 6 sampai 9 juta ya, dengan fasilitasnya seperti itu. Nah, kalau yang 10 sampai 12 juta itu lengkap teman-teman, lengkap, fasilitasnya lengkap plus AC. Nah, tapi di sini ya harganya mahal, 12 juta, 10 sampai 12 juta. 10 juta jarang sih ada yang 10 juta dapat AC. Di sini rata-rata 11 sampai 12 juta. Tapi kalau nggak salah di sini 10 juta. Ya, kosan aku ini 10 juta ya di sini. Depan itu dia pakai AC gitu. Dan fasilitasnya juga lengkap. Tapi aku sarankan kalau kalian bukan termasuk orang yang mampu banget untuk biaya hidup yang mewah, lebih baik kalian kosannya tuh yang rata-rata aja ya, sedang-sedang aja, sampai yang 6 sampai 9 juta aja atau sampai 4 sampai 5 juta aja. Kalau kalian kepanasan di sini kalian tinggal beli kipas angin doang. Kipas angin Cosmos itu harga 100 ribuan, itu bisa kalian dapati gitu. Oke, itu dari kosan. Sekarang kita masuk ke kontrakan rumah. Kontrakan rumah di sini ada sampai pertama di sini ada yang 7 juta. 7 juta kontrakan rumah itu masih kosong. Tapi di sini kalau 7 juta kontrakan rumah itu jarang, karena biasanya mereka tuh kontrakan rumahnya itu 10 sampai 12 juta ya kalau di sekitar sini. Tapi kalau arah Persada, arah Sarjana, arah Gria ujung itu 7 juta ada kontrakan 2 kamar biasanya, tapi fasilitasnya masih kosong. Cuman ada tempat WC di dalam, kamar mandi doang gitu. Itu kalau kalian mau milih kontrak rumah ya.
Tapi ini lebih hemat daripada kosan, karena di sini kalau kalian ngontrak kalian bisa bersama teman-teman kalian. Yang tadi yang 7 juta tadi, misalnya kalian ngontraknya bertiga, itu kalian bisa bagi-bagi gitu. Mungkin 2 juta gitu ya. Yang tinggal diatur aja gitu. Nah, berikutnya ada yang sampai 8 sampai 12 juta. 8 sampai 12 juta sama fasilitasnya enggak beda. Fasilitasnya lebih berisi gitu teman-teman. Biasanya ada dilengkapi dengan gas alam biasanya, atau airnya gratis, atau misalnya dia udah dapat kasur gitu yang 8 sampai 12 juta. Dan dapat juga lemari dan kipas biasanya. Aku dapat kontrakan baru, dia harganya 11 juta. Kita 2 kamar, dapat kipas, dapat kasur, dapat dispenser juga, karena itu kan sisa rumah kemarin gitu. Rumah itu disewakan sekarang. Jadi barang-barang yang udah dipakai kemarin tuh kita yang pakai gitu. Jadi fasilitasnya dapat yang lengkap lah gitulah. Itu kalau 8 sampai 12 juta ya, beda sama 7 juta tadi yang dapatnya masih kosong. Tapi kalau kalian misalnya berempat atau bertiga, lebih baik kalian milihnya yang 8 sampai 12 juta aja gitu. Nah, kalau kalian mau info dapat kontrakan atau info kosan gitu, kalian bisa mampir aja di Facebook. Di Facebook tuh ada 2 grup, kalau nggak salah aku kemarin join. Aku dapat kontrakan pun dari situ, dari Facebook. Kalian bisa lihat aja di Facebook ya nanti ya. Itu kalau kontrakan rumah yang 8 sampai 12 juta. Sekarang yang 12 sampai 22 juta. 22 juta itu ada di GWK kalau nggak salah, GCU, Gria Cipta Utama, di setelah tol. Teman aku di situ kontrakan rumah 2 tingkat mewah, 3 kamar mandinya ada 2, tempat masaknya luas, terus juga ada balkonnya. Pokoknya mewah banget di situ. Mereka 22 juta bertiga kalau nggak salah, jadi 22 dibagi 3 doang gitu, 7,5 juta lah satu orang. Tapi nggak perlu sampai segitunya sih. 12 sampai atau 13 juta itu kalian udah dapat kontrakan yang bagus gitu, tinggal kalian minta aja yang nyarinya. Tapi kalau kalian mau pengen yang wah banget, itu tadi 12 sampai 20 juta itu pasti udah dapat fasilitas yang lengkap, mewah dan ber-AC gitu. Tapi ya kalian tinggal pilih sekali lagi kalian mau hidup mewah atau hidup hemat gitu kalau merantau ini gitu. Tapi sebaiknya kalian jangan menyusahkan orang tua kalian, kecuali kalau kalian anak yang para pejabat yang punya Rubicon mungkin. Oke, berikutnya ke asrama, rusun, dan apartemen. Asrama, rusun, apartemen ini, asrama rusun itu 150 kalau setahu aku per bulan. Tapi kalau rusun tuh khusus yang dapat keep kuliah. Jadi yang kalau dapat kuliah yang dibayar di pemerintah, dapat uang pangan, apa sih sebutannya, uang saku gitu per semester. Mereka bisa tinggal di apartemen, tinggal di rusun. Harganya 150.000 doang, dan fasilitasnya dapat kasur. Nah, tapi kalau yang tinggal di apartemen kalian bisa tonton di videoku yang satu ini. Ada yang ini ya, gimana sih ini ya. Apartemen itu 300.000, dapat meja, dapat lemari, dapat kasur, gratis wifi, airnya lancar, gratis listrik. 300.000 di apartemen. Tapi minusnya kalian bisa tonton aja ya video aku di sini ya. Aku nggak bisa jelasin minusnya gimana gitu. Nah, kalau kalian mau daftar tinggal di asrama atau rusun atau apartemen, kalian bisa klik aja linknya di deskripsi di BPU gitu. Oke, sekarang kita masuk ke biaya hidup. Tadi ngomongin biaya tempat tinggal, biaya hidup, makan dan minum. Makan minum ini aku bagi beberapa range, bagi beberapa tipe ya di sini. Tipe yang pertama yang mereka tidak masak. Jadi mereka yang tidak masak nasi, tidak masak lauk gitu. Nah, mereka yang tidak masak ini biasanya beli nasi padang ataupun nasi bungkus gitu. Kita hitung aja nasi bungkus di sini paling murah tuh 10.000. Nasi padang 10.000 masih ada, 12.000 masih ada juga. Ya 10.000 aja masih ada, apalagi 12.000 ya. Oke, gitulah. Tapi di sini kalau kalian mau hemat ada aku dapat dua tempat, 2 nasi padang yang jualan 10.000 di depan Jalan Nusantara sama di samping masjid di dekat Manis gitu, dekat Timbangan gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung aja, ya 10.000 3 kali makan 10 kali 3 30.000. Jadi kalau kita dikalikan dengan 30 hari berarti 19.000 uang kalian keluarkan untuk makan minum. Kalau kalian nggak masak nasi, kalau kalian nggak beli lauk gitu ya. Lebih mahal ya, 900.000 hampir 1 juta. Itu pun belum dihitung bagaimana kalau kalian pengen jajan misalnya kalau pengen beli jasuke atau pengen beli boba dan sebagainya, atau mungkin kalian mau beli paket gitu, belum dihitung itunya.
Nah, sekarang kalau misalnya jika kalian masak nasi, kalau kalian masak nasi, kalian bisa beli lauk aja. Beli lauk di sini banyak yang jual. Di sini lauknya itu ada yang ayam, ada ikan, ada empla, ada tempe goreng dan sebagainya. Kalau ayam itu lauknya itu 7.000 satu potong ayam. Dari masak ya, tinggal kalian pilih aja mau kayak mana, mau yang sop atau mau apa gitu. Ikan lele juga masih 7.000, ikan sarden masih 7.000, terus juga telur goreng, telur yang di apa tuh, dadar gulung, telur dadar gitu, itu 5.000 harganya. Bisa kalian pilih juga kalau kalian mau hemat. Nah, kalau kalian mau beli beras itu 5 kg di apartemen lagi di Alfamart atau Indomaret itu 68.000 ya, beras harganya 5 kilo. Itu cukup untuk 1 bulan lebih ya, cukup sih ya, cukup. Oke, itu kalau kalian mau beli lauknya aja. Jadi kalau kita hitung-hitungan, misalnya kalau beli lauk aja itu kan 3 kali makan ya, 3 kali makan 7 kali 3 gitu ya, 21. Kita berarti aja 20.000. Siapa tahu dia satu paginya itu dia hanya beli nasi doang gitu. Jadi kalau 7.000 bukan 20.000 kalau dikalikan dengan 30 berarti kan 665.000 per bulan untuk biaya makan dan minum, belum jajannya tapi ya. Tapi ini lebih murah daripada kalau kalian tidak masak sama sekali gitu, beli nasi bungkus doang gitu. Lebih murah 200.000. Nah, ini sekarang kita masuk ke jika masak. Tipe orang yang kalau masak nasi, masak lauk gitu kayak aku kan udah masak lauk gitu. Nah, kita hitung aja ya, berapa yang bakal kalian keluarkan kalau kalian beli kalau kalian masak nasi sama masak lauknya. Kita masak lauknya tuh yang simpel-simpel aja, jangan terlalu mewah-mewah banget. Jangan kayak mau beli daging wagyu, jangan ya. Mau bikin steak itu enggak usah. Telur dadar pun udah cukup gitu. Ataupun kalian bisa beli tempe, itu kan murah gitu kan. Tapi di sini kita bakal hitung dulu ya. Kalau cabai itu 1 ons itu 5.000. 1 ons 5.000 kalau kalian bikinin cabai itu bisa dua kali masak. 2 kali masak bikin cabai. Nanti kalian tinggal bisa tambahkan tempe ataupun ikan ataupun ayam gitu nanti ya. Terus kalau bawang putih, bawang merah pun itu kalian bisa gabungnya aja 1 ons itu 5.000 juga. Jadi kalau misalnya kalian bikin cabai 10.000 bisa 5.000 doang sih, 5.000 untuk bikin satu sambal gitu. Terus kalau kalian tambahan dagingnya atau tambahan lauknya, proteinnya misalnya kalian bisa bikin beli telur tuh harganya sekilo 28.000, dapat 16 biji biasanya. Kalian beruntung dapat 17. Atau kalau kalian pengen beli ayam, di sini ayam harganya 8 sampai 9.000 kalau di pasar timbangan. Tapi kalau misalnya di pasar Rebo itu 7.000 ayam. Seons tapi ya. Seons. Sekilonya itu kalau di pasar Rebo itu 27.000. Tapi kalau di pasar timbangan sekilo itu 28 sampai 30.000. Kemarin 30.000 sih. Ikan pun 30.000 sekilo ya. Sekilo tuh banyak teman-teman. Sekilo banyak bisa makan 2 kali sampai 3 kali. Bukan 2 sampai 3 hari. 3 hari sampai 2 hari gitu. Sekilo itu banyak. Jadi kalau kalian nggak mau boros, setengah kilo aja 15.000. Bisa makan sampai 5 sampai 6 kali lah. 5 kali makan gitu ya. Itu kalau kalian mau beli ikan ataupun ayam ya. Jadi kalau kita totalin aja ya, ini aku total juga dari apa yang aku lakukan ya. Kalau aku beli bahan makanan atau pemasak sendiri itu sekitar 400.000 per bulan. Paling hemat tuh 380.000 ataupun 390.000. Paling boros paling 450.000 untuk biaya makan minum kalau kita masak lauk gitu. Jadi lebih murah daripada kalian bikin nasi beli lauk, ataupun kalian nggak bikin nasi dan beli nasi bungkus doang gitu. Lebih murah, lebih hemat 200.000. Nanti kan tinggal kalian pilih aja mau masak atau enggak. Simple kok. Masak itu mudah teman-teman. Yang perlu kalian kuasai aja kalau kalian masak tuh, kalian tahu bagaimana cara masak telur, kalian tahu bagaimana cara masak sambal, udah itu doang. Simple. Kalau kalian nggak bisa masak, tinggal buka Google ataupun YouTube aja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke biaya transportasinya. Biaya transportasi di sini ojek itu di sini 5 sampai 7.000 tergantung dengan jarak. Di sini Gang Lampung, Gang Butuh Gria. Kalau misalnya mereka ke kampus itu masih ada ojek yang 5.000. Ada juga yang minta 6.000. Ada tergantung jarak. Ini kembali lagi tergantung jarak. Kalau aku dari kosan aku Gang Buntu ke kampus, ke Visip itu 5.000 dapatnya ojek 1 kali jalan tuh. Tapi kalau misalnya kalian mau punya kendaraan masing-masing, punya motor misalnya,
Di sini Pertalite masih 10.000. Pertalite 10.000, Pertamax 13.000. Di pom bensin ya, kalau kalian di pinggir jalan bensin enceran itu 13.000 Pertalite. Jadi aku sarankan di pom bensin isinya ya 10.000. Dan 10.000 tuh kalau misalnya dipakai untuk bolak-balik kampus ya bisa seminggu lah. Jadi ya itu lebih hemat ya. Dan bisa juga kalau kalian pakai untuk ngojek juga ya, kalau kalian punya motor gitu, tambahan penghasilan gitu. Nah kalau misalnya naik angkot itu lebih murah sih. Bukan lebih murah, angkot kan nggak bisa masuk ke kampus ya. Tapi kalau misalnya rumahnya ataupun kosan di Persada ataupun di Timbangan itu ada angkot misalnya itu 5.000 bisa gitu. Tapi kalau naik ojek Persada ke sini itu 7.000 biasanya, lebih hemat juga sih. Oke, kalau jadi total biaya hidup yang perlu kalian keluarkan di sini kita bagi juga 3 range. Dari yang range atas, range orang kaya biasanya itu habis duitnya 1,2 juta ke atas. Ya, ini mereka-mereka yang nggak masak, mereka-mereka yang nggak punya transportasi, biasanya mereka bolak-balik kampus, atau mereka biasanya aktif di organisasi, banyak organisasi yang memerlukan biaya gitu, buat kayak biaya HTM dan sebagainya gitu. Tapi mereka lebih borosan di biaya makan minum biasanya, dan mereka suka jajan-jajan gitulah. Jadi mereka di rata-rata habisnya 1,2 juta ke atas ya gitu. Tapi kalau range menengah kayak range aku tuh masuk ke range menengah, habis per bulan tuh 7 juta 7 juta per bulan gitu, 700 sampai 800 per bulan kalau aku, karena aku kan kadang masak kadang enggak gitu. Kalau enggak masak kadang sampai 900.000 sih, karena aku juga kadang jarang masak gitu, tinggal beli lauk aja. Tapi nah kalau range menengah ini 600 sampai 1,1 juta, mereka yang masak terus masak nasi terus beli lauk, sisanya mereka hidup sehemat mereka gitu, misalnya pergi ke kampus, nebeng ke teman gitu dan sebagainya. Nah terus kalau misalnya range paling bawah ini 400 sampai 600 per bulan. Beneran ada teman aku kemarin nanya ke teman aku, dia tinggal di Persada, motor teman-teman aku tanya biaya pengeluaran per bulan dia berapa, 400.000 doang, 400.000. Wow, karena mereka tinggalnya berempat bertiga gitu, berdua gitu, berempat, ada 2 kamar dua. Mereka tinggal berempat. Jadi kalau misalnya masak ataupun beli lauk itu mereka bisa bagi-bagi. Dan ini gratis buat kalian kalau kalian pengen hidup hemat. Kalian punya teman gitu, ngotot barang, masak barang dan sebagainya gitu. Pergi ke kampus kalau dia punya kendaraan, kalian bisa nebeng gitu. Nah di sini jadinya kalau range paling bawah tuh 400 sampai 600 per bulan gitu. Ya gitulah kalau kalian mau tinggal, kalau kalian mau tinggal di sini ya, ataupun kalian kuliah di Unsri Indralaya ini, biaya hidup yang perlu kalian keluarkan tuh segitulah. Nanti kalian bisa diskusikan sama orang tua kalian apa yang kalian perlukan. Nanti misalnya kalau kalian dapat kosan itu apa sih yang kurang di kosan ini. Misalnya kalau kalian dapat kosan yang 5 jutaan dan itu kosong, kalian tinggal diskusikan sama orang tua aja, Bu ini butuh kasur Bu, beli kasur Bu, dan sebagainya ya. Kalau konten ini berguna buat kalian, jangan lupa share dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen juga, mungkin di sini ada yang udah ngekos di Indralaya, komen juga berapa sih biaya hidup yang kalian keluarkan di Unsri Indralaya ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa. Bye bye.